Aku segera ambil wudhu dan duduk membaca wirid. Yang kubaca surah Waqiah 15 kali. Untung aku telah hafal di luar kepala. Jadi setengah jam pun selesai. Dengan kesungguhan aku pun berdoa. Lalu keluar. Pas nyampai di tempat macang lukisan, sebuah mobil kijang warna biru gelap berhenti. Seorang pemuda turun dari mobil menghampiri. Mas, lukisannya harganya berapaan nih? Tanyanya. 200.000 mas, jawabku. Udah, borong aja semua. Suara lelaki dari dalam mobil. Udah mas, saya borong semua nih. Tolong diangkut ke dalam mobil ya. Kata pemuda itu yang mengejutkanku. Apalagi renges. Dia dalam keadaan jongkok. Kulihat matanya melotot. Atau kayak orang mau boker. Udah nges, ayo diangkut ke dalam mobil. Tunggu apa lagi? Kataku mengejutkannya. Kami segera mengangkut lukisan ke dalam mobil. Dan di dalam mobil ada lelaki dan perempuan setengah baya. Sebentar kami ngobrol dan aku diberi kartu nama. Lelaki parubaya itu bernama Bapak Suwandi, pengusaha mebel dari Jepara. Yang penting lukisanku telah laku. Setelah sholat maghrib, kami pun pulang ke kontrakan. Tak lupa makan dulu di warung Padang. Pesan rendang kesukaanku, renges, sampai habis 3 piring. Dan kami melenggang pulang dengan kelegaan di hati. Uang ada, rokok di tangan. Mau apa lagi? Ya, kami butuh istirahat atas penat beban pikiran karena harapan yang dipaksakan. Sekarang, menurutmu Allah ada di Jakarta apa tidak, Nges? Tanyaku pada Renges ketika kami ada di dalam angkot. Iya, ada. Jawabnya sambil ketawa. Yang tak ada manisnya sama sekali. Iya, Allah itu ada, Nges. Dan selalu ada. Tak pernah melupakan kita. Kita aja yang melupakan Dia. Kuasanya bisa menggerakkan hati siapa aja. Buktinya pada hati orang Jepara tadi. Kataku setengah berfilsafat. Iya, kamu memang anak pesantren, Jan. Jadi ya lebih ngerti. Tapi aku lelah banget nih. Khotbahnya nanti aja lah. Sekarang aku yakin aja. Nebeng di keyakinanmu. Ong juga sudah ngelihat buktinya. Katanya sambil nyedot rokok Jisamsu. Setelah hari itu, aku pun dapat job lukisan. Juga kaligrafi kaca. Sehingga kami tak perlu untuk pergi menyusuri lorong, melewati jalan-jalan, menawarkan pada setiap orang yang kami temui. Karena orang yang akan memesan lukisan sudah datang sendiri ke kontrakan di Cipinang, Muara.
Jadi, aku tinggal beli material dan mengerjakan pesanan. Tapi, aku ingat tujuanku sebelumnya. Maka setelah kurasa cukup, aku pun kembali ke pesantren dengan uang yang lumayan. Pagi itu, aku menghadap Kiai. Setelah sebulan di pesantren, aku ingin pulang sekaligus mengamalkan ngedan dari rumah. Karena kepasrahanku pada Allah masih butuh penggemblengan. Mengingat masih ada keraguan atas berserahku pada Allah. Kelabilan jiwaku atas tawakal yang belum sebenar-benarnya. Dan Kiai pun mengizinkan. Tanpa menunggu lama, aku pun berangkat pulang dengan naik bus jurusan Kalideres, lalu ganti metro mini ke Pulau Gadung, baru naik bus ke Tuban, daerahku. Sampai di rumah, aku disambut pelukan ibuku. Ditanya ini itu, dan diceritai tentang pacar-pacarku dulu yang datang ke rumah, minta izin menikah. Aneh-aneh saja. Juga Lek Muhsin yang saben hari datang minta ditulari ilmu. Kang Murikan, juga teman-temanku silih berganti datang. Juga orang-orang yang datang minta diobati. Baru seminggu di rumah, aku pamitan pada kedua orang tuaku. Pergi dengan alasan menjual kaligrafi. Untung di rumah ada kaligrafi banyak. Dan saat itu yang kuajak temanku Majid. Karena kaligrafi yang banyak, kami pun berangkat. Pas kebetulan habis hari raya. Jadi dalam bulan Syawal. Yang kutuju adalah daerah Rembang, di Taman Kartini. Walau aku tak ngomong jujur pada Majid kalau aku akan ngejalani ngedan. Sampai di Taman Kartini, kami segera memajang lukisan dan kaligrafi. Sehari semalam kami tungguin, tak juga ada yang membeli. Nawar juga cuma satu orang. Apakah karena niatku ngedan tak murni ya? Kutunggangi dengan niat yang lain. Entahlah. Malamnya kami tidur di Masjid Rembang, sebelah alun-alun. Dan paginya Majidku ajak menawarkan lukisan dari pintu ke pintu. Tapi tak juga ada yang beli. Sial amat. Sampai siang, aku dan Majid nyampai di desa Peterongan. Seperti biasa, aku menawarkan lukisan dari pintu ke pintu. Febrian. Ada 3 cewek cantik berlari-lari dari rumah memanggil namaku. Aku dan Majid yang tengah berjalan pun berhenti. Aku dan Majid berdiri mematung. Heran, kenapa ada cewek cantik-cantik siang-siang kerasukan sampai mengenalku. Bener-bener aneh. Iya nih, bener Febri, kata cewek satu, tinggi, langsing, berkulit sawo matang, berhidung kayak orang luar, berbibir tipis. Setelah ku tahu namanya, Tia. Kepada cewek jangkung, berkulit putih pucat, kayak orang Cina, bermata sipit. Apalagi kalau ketawa, matanya makin hilang. Namanya Karti.
Dan yang larinya paling belakang, adiknya Tia. Baru SMP kelas 3. Namanya Lola. Orangnya imut. Oh, nggak salah nih. Febri. Kata Karti. Buktinya juga kita panggil langsung berhenti. Berarti iya. Tambahnya. Bener kan kamu, Febri? Kata Tia ketika telah nyampai di depanku. Bener, namaku Febri. Tapi mungkin bukan orang yang kalian maksud. Jawabku, takut ada kesalahpahaman. Sementara Majid malah bengong terlongo-longo di dekatku, kayak orang kesambet. Ah, tak mungkin salah, Mas. Wong kami ini udah kompak mengidolakanmu sejak dulu. Kata Karti ngotot. Oh, rupanya idolaku. Ah, ada lagi. Wah, bener-bener kalian ini salah orang. Kataku mencoba menghindar. Bener, kami tak salah, Mas. Dagunya, hidungnya, mulutnya, rambut panjangnya. Wah, tak salah. Kata Tia menelitiku satu-satu. Udah, kita bawa ke rumah aja. Pasti cocok. Kata Karti yang segera memegang pergelangan tanganku dan menariknya. Terpaksa, aku ngikut aja. Sampai di rumah Tia, aku didudukkan dan ditunjukkan berbagai majalah yang ada tulisan plus fotoku. Terang aja, aku tak bisa menghindar, kecuali menjawab iya. Kontan ketiga cewek berebutan memelukku, menciumku, mencubit pipiku. Aku diserang mendadak. Tentu saja tak bisa menghindar. Astagfirullah. Moga-moga tak dicatat termasuk dosaku. Ya, kalau dianggap dosa, semoga diampunkan oleh Allah. Ih, Febri, kami gemes. Kata Tia mencubitku. Udah. Kataku kikuk. Emang repot jadi orang terkenal. Mas Febri, sekarang lagi apa nyampe sini? Tanya Karti. Wah, pasti lagi cari bahan untuk bikin cerita terbaru. Iya kan, Mas? Kata Tia mengerling. Nah, masukin dong kita pada cerita terbarunya, Mas. Tahu aja kalian. Jawabku singkat, agar tak berbantahan. Dan untuk Tia, Karti, dan Lola, ini kalian udah kubawa ke dalam cerita ya. Berarti aku udah tak punya hutang harapan pada kalian. Kami berdua dijamu bak tamu kebesaran. Bahkan makan mereka bertiga menyuapiku. Hedan, bener-bener. Padahal aku penulis kacangan, penulis angin-anginan, penulis kambuhan. Lalu apa yang terjadi? Andai aku sekaliber Habibur Rahman As-Sairozi, atau misal saja aku artis terkenal. Sore itu kami jalan-jalan ke Taman Kartini lagi.
Kulihat betapa bangganya mereka berjalan di sampingku, seakan berjalan dengan orang yang benar-benar terkenal. Biarlah mereka menikmati daya khayal mereka. Aku pun tenang saja. Sementara Majid mengikuti dari belakang, kayak nunggu uang jatuh. Aku diminta menginap, tapi aku tak mau. Bisa berbahaya. Maka kami berdua pamit. Dan tak lupa menghadiahkan semua lukisan. Aku dan Majid pulang dengan kegagalan total. Sekarang aku memutuskan pergi sendiri. Mungkin ini lebih baik. Maka aku pamitan pada orang tuaku. Ku bilang mau main ke rumah temen. Pagi itu aku berangkat ke Bojonegoro. Kemudian naik kereta api KRD jurusan Jakarta. Aku memutuskan turun di daerah yang tak ku kenal, agar perjalananku tak terganggu pada siapa-siapa. Uang di sakuku pun ku berikan pada pengemis semua. Aku ingin kepasrahanku total pada Allah. Kupilih turun di Keradenan Purwodadi, daerah pedalaman. Aku mulai melangkahkan kaki tak tentu arah, tanpa bekal apapun, hanya kepasrahan. Kepasrahan yang kuusahakan setotal mungkin. Ya Allah, inilah aku. Aku yang masih tertembeli keakuan yang menumpuk. Aku yang berserah padamu, lengkap dengan dosa-dosaku masa lalu. Bila kau tolak aku sendirian ya Allah. Apapun tanggapanmu, apapun kehendakmu, aku adalah orang yang berusaha berserah. Jerit hatiku di sela-sela kaki yang melangkah satu-satu. Aku terus berjalan, hanya berhenti kalau waktu sholat datang, mampir ke masjid, dan menjalankan sholat, lalu berjalan lagi.